Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qanafitina azakumullah. Terakhir yang kita sampaikan ialah dua jenis orang-orang yang menyimpang. Ada yang menampilkan penyimpangan-penyimpangannya seperti yang dijelaskan pada tipe yang pertama. Ada yang menyembunyikan bid'ahnya, penyimpangan-penyimpangannya tidak ditampilkan di tengah-tengah umat. Ada yang terus-menerus sampai dia mati. Ada yang tidak mampu menyembunyikannya sehingga tampillah penyimpangan dia dengan beberapa sebab. Namun para ulama kita, aslafun al-madun wa immatun as-sabiqun wa qudwatun as-salihun, para ulama kita salafun as-salih telah memaparkan kepada kita beberapa upaya, beberapa cara untuk mengetahui keadaan dia dan membongkar penyimpangan-penyimpangannya. Sesuatu yang tidak mungkin bisa mereka elakkan. Cara yang pertama, ialah an-nadharu ila khillanihi wa ashabihi wa mujalisihi wa bitanatihi wa ila man ya'lafuhum wa ya'lafunah wa yawadduhum wa yawaddunah wa yatma'innu wa yartahu lahum wa yatma'innun wa yartahuna ilayhi wa yanzilu indahum wa ya'wi ilayhim wa yanziluna indahu wa ya'wuna ilayhi. Yang pertama dengan melihat sahabat karibnya, teman-teman dekatnya, orang-orang yang bermajelis dengannya, bitonahnya. Kepada siapa dia memberikan kecondongan hatinya? Siapa pula yang memberikan kecondongan hatinya kepadanya? Kepada siapa dia mencintai? Siapa pula yang mencintai dia? Kepada siapa dia bisa tenang, bisa murtah, nyaman? Siapa pula yang bisa nyaman, bisa tenang dengan dia? Kepada siapa dia singgah? Siapa pula yang singgah kepadanya? Ini namanya ulfah. Sering sekali kita bawakan masalah satu ini. Al-ulfah. Kalau kamu mendapati orang tadi bersahabat erat, memberikan ulfahnya, kecondongan hatinya, atau kecintaannya, atau kondisi yang enak, yang nyaman, atau dia singgah pada orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak di atas manhaj salaf pada masanya, di wilayahnya, di tempatnya, di zamannya, ketahuilah dia sesungguhnya bukan seorang ahli sunnah. Walaupun dia mendakwahkan apa yang dia dakwahkan, walaupun dia berhujjah dengan apa yang dia sebutkan, walaupun dia tutup-tutupi dengan segala sesuatu, tidak mungkin bisa dia mengelak dari yang satu ini. Dasarnya ialah hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang hasan, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama khalilnya, sahabat eratnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Hadis ini hadis yang paling dibenci oleh hizbi. Telinga mereka paling panas kalau mendengarkan riwayat ini. Tak halilintar yang menggelegar di telinga mereka ketika mendengarkan riwayat ini. Tapi itu merupakan prinsip besar yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Ditambah lagi dengan sejumlah asar pernyataan-pernyataan salaf. Disebutkan dalam risalah ini. Asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "I'tabirun nasa bil akhdan, fa inna ar-rajula la yukhadinu illa man radiya nahwahu aw hala." Anggaplah seseorang itu dengan temannya, dengan sahabat karibnya. Sebab seseorang itu tidak akan bersahabat karib melainkan dengan orang yang dia ridhai keadaannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, "I'tabirun nasa bi akhdanihim, fa inna ar-rajula yukhadinu man yu'jibuhu nahwu." Anggaplah seseorang itu dengan sahabat karibnya, sebab seseorang itu bersahabat karib dengan orang yang dia merasa ajib, merasa takjub kepadanya, kepada yang semisal dia. Asar ini dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir bi alfadil mukhtalifah wa ba'dhuhum mukhtasara wa isnaduhu sahih. Ucapan Ibnu Mas'ud, bukan ucapan saya. Juga sahih dari pernyataan Imam Ahli Syam, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Beliau menyatakan, "Man khafiyat alaina bid'atuhu falan takhfa alaina ulfatuhu." Seseorang yang tersamarkan bid'ahnya atas kami, maka sekali-kali tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya, kecondongan hatinya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, "Man satara 'anna bid'atahu lam takhfa 'alaina ulfatuhu." Siapapun yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, maka tidak akan mampu menyembunyikan ulfahnya, kecondongan hatinya dari kami. Gampang ya ikhwan. Ya, dikeluarkan oleh Al-Lalikai dalam Syarah Ushul I'tiqad Ahlus Sunnah dan Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra wa isnaduhu sahih. Juga dari asarnya Muhammad bin Ubaidillah Al-Ghilabi. Beliau menyatakan, "Kana yuqal yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai'in illa ta'alufa wa suhbah." Dulu dinyatakan, masyhur di kalangan para ulama dulu, ahlul ahwa berupaya saling menyembunyikan segala sesuatu kecuali ulfahnya, saling kecondongan hatinya dan persahabatannya. Yang ini gak mungkin disembunyikan. Dikeluarkan oleh Ibnu Battah dalam bukunya Al-Ibanatul Kubra bi isnadin sahih. Juga dari Mu'ad bin Mu'ad Al-Ambari rahimahullah. Beliau berkata kepada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, katanya Al-Ambari, "Ya Aba Sa'id,
ar-rajulu wa in katama ra'yahu lam yakhfa dzalika fi ibnihi wala sadiqihi wala fi jalisihi. Wahai Abu Sa'id, yani Yahya, seseorang itu walaupun menyembunyikan pemikiran bid'ahnya, menyembunyikan pemikiran menyimpangnya, tidak tersamarkan hal itu pada anaknya, atau pada teman karibnya, atau pada teman duduk. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Battah dalam Al-Ibanatul Kubra. Masya Allah. Wabihkan. Ini semua ucapan para salafun saleh. Sesuatu yang sangat gamblang, yang sangat nyata. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Battah dalam bukunya Al-Ibanatul Kubra. Dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Ini contoh kasus. Beliau berkata, kata Al-Qattan, "Lamma qadima Sufyan Ats-Tsauri Al-Basrah, ja'ala yanzuru ila amri Rabi', yakni Ibn Subayh, wa qadrihi 'inda an-nas." Tatkala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah datang ke kota Basrah, beliau mulai melihat, mencermati keadaan Ar-Rabi' ibn Subayh dan kedudukan dia di tengah-tengah masyarakat dia. Sa'ala ayya syai'in madhabuhu. Ats-Tsauri bertanya, apa madhabnya dia? Qalu, masyarakat yang menjawab, ma madhabuhu ila sunnah. Tidaklah madhab dia melainkan sunnah. Dakwakan sunnah. Termasuk di sunnah, puji sunnah. Ya. Qala, tanya lagi beliau, man bitanatuhu, dan siapa sahabat-sahabat karibnya dia? Qalu ahlul qadar. Sahabat karibnya itu orang-orang yang ingkar takdir, qadariyah. Qala, maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, huwa qadari. Kalau begitu dia itu punya pemahaman qadariyah. Menyalahkan Ats-Tsauri. Ini contoh kasus langsung. Yang beliau anggap itu bukan terlena dengan ucapan di atas sunnah, mendakwakan tauhid, mendakwahkan sunnah. Masya Allah, begini. Itu ma'ruf, perkara yang baik itu gamblang urusannya. Siapa teman dia? Oh, temannya dia qadariyah. Qaduai, huwa qadar. Hanya dengan satu poin ini Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah menghukuminya sebagai orang qadari yang punya pemahaman takdir, ingkar takdir. Dalam keadaan dia orang yang bermadzhab sunnah, termasuk bis sunnah, mengajarkan sunnah, mengamalkan sunnah, itu semuanya jadi lebur. Yang dipandang adalah biqonatu. Siapa teman dia? Wadih ya kan? Ya. Masya Allah. Cara yang kedua, untuk mengetahui dan membongkar orang-orang yang berupaya menyembunyikan pemikiran menyimpangnya, muhawalatuhu sarfal kalami an ashkhasin man laysu ala manhaji salafi salih ila ghairihi, wa dhalika hina yudhkaruna bil bid'ati wal mukhalafati li sabilis salafi as-salihi fil majalisi أو في المقابلات عبر الإذاعات والفضائيات أو في الدروس والمحاضرات والفتاوي. Cara yang kedua untuk mengetahui ini orang ada pemahaman bid'ah padanya,
dia berupaya memalingkan pembicaraan tentang seseorang yang tidak di atas manhaj salaf. Pembicaraan tentang orang itu diupayakan dialihkan kepada pembicaraan yang lain. Yaitu ketika orang-orang yang menyimpang tadi disebutkan bid'ahnya, disampaikan penyimpangan-penyimpangannya, baik di majelis atau ketika ada tanya jawab langsung lewat radio atau internet, atau ketika disampaikan dalam dars pelajaran atau muhadarah atau fatwa. Ketika orang-orang yang menyimpang itu dijelaskan penyimpangan-penyimpangannya, ini orang berupaya untuk memalingkan pembicaraan. Sudahlah, tidak usah nyebut mereka. Sudahlah, bicara yang lain saja. Sudahlah. Disebutkan dalam risalah ini menukil dari kitab Tarikh Dimashq karya Ibnu Asakir rahimahullah, dari Uqbah bin Alqamah rahimahullah. Dia menceritakan, suatu kali saya berada di sisi Arta'ah Ibnul Munzir. Ketika itu sebagian yang di majelis bertanya, "Ma taquluna fir rajuli yujalisu ahla sunnah wa yukhalituhum fa idza dzukira ahlul bid'ah qal da'una min zikrihim la tadhkuruhum." Pertanyaannya, apa pendapat kalian tentang seseorang yang bermajlis dengan ahlu sunnah, bergaul dengan ahlu sunnah, tapi ketika disebutkan tentang ahlul bid'ah, dia mengatakan, sudahlah, tidak usah disebutkan mereka, tidak perlu menyinggung mereka, tidak perlu menyebut-nyebut mereka lagi, sudahlah. Yaqulu Arta'ah, maka berkata Arta'ah Ibnul Munzir, huwa minhum, orang ini termasuk ahli bid'ah tadi. La yulabbisu alaikum amrah, jangan sampai dia menyamarkan urusan dia atas kalian. Jangan tertipu, dia termasuk mereka. Qala, berkata Uqbah bin Alqamah, fa'ankartu dzalika min qauli Arta'ah. Ketika itu saya mengingkari pernyataan Arta'ah tadi. Kok dikatakan termasuk ahli bid'ah tersebut? Jangan tersamarkan, tertipu dengan urusan dia ini. Saya ingkari. Katanya Uqbah, faqadimtu 'ala al-Auza'i, maka saya pun mendatangi al-Imam al-Auza'i rahimahullah, wa kana kasyafan li hadhihi al-asya' idza balaghathu, dan al-Imam al-Auza'i itu adalah seseorang yang piawai, yang pandai membongkar masalah-masalah semacam ini kalau sampai kepada beliau. Pakarnya memang pakar membantah syubhat. Disampaikan kepada Al-Auza'i, faqala, Al-Auza'i mengatakan, shadaqa Arta'ah wal qawlu ma qala, betul Arta'ah itu, pernyataan saya sama dengan pernyataan dia, betul itu. Hadza yanha an zikrihim, sebab orang ini melarang menyebut tentang ahlul bid'ah. Wa mata yuhadzaru idza lam yushadda bi dzikrihim, dan ketika kapanpun mereka ditahdir, dia nggak suka. Ini sesuatu yang subhanallah barakallahu fikum, ternyata terjadinya pada masa ulama-ulama terdahulu. Mereka sudah membahas masalah-masalah yang seperti ini. Nah, yang seperti ini
nongolnya itu di zaman-zaman sekarang. Pengulangan kembali sejarah masa lalu. Tipe-tipe yang semacam ini banyak. Orang-orang yang begitu sensitif, yang begitu anti dengan pembahasan-pembahasan tahdir, dengan pembahasan-pembahasan meruntuhkan syubhat hizbiyin dan semisalnya itu. Usah nyebut-nyebut mereka lah. Usah ganti tema yang lainnya. Gelisah, risau, galau dengan pembahasan-pembahasan semacam itu. Itu ciri-ciri dan tanda-tanda dia termasuk orang yang punya pemahaman tadi. Misalnya kita membahas tentang masalah membongkar paham terorisme. Gitu. Yang lainnya masalah semangat kepengen tahu apa terorisme itu. Bagaimana sikap Islam dan para ulama Islam terkait dengan terorisme. Lah yang ini risau. Sudah, tidak usah bahas tema-tema kayak gini. Kenapa sih? Tidak usah nyinggung mereka. Yang lain aja lah, kenapa sih? Ya akhi, kenapa Anda gelisah? Kayak gitu ya. Kenapa Anda gelisah? Kegelisahan kamu, risaunya kamu, gundah gulananya kamu, ketika hendak dibantah pemahaman yang menyimpang, itu menunjukkan kamu itu minhum. Termasuk gaya mereka, termasuk mereka yang punya pemahaman sebagaimana mereka, atau minimalnya membela mereka. Ada apa kok risau itu? Bukan bantah ente, bantah mereka lah intinya goyang-goyang sini. Ini cara kedua. Cara yang ketiga. Yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah. Beliau ditanya oleh seseorang, "Ya Abu Bakar, man sunni?" Wahai Abu Bakar, ini Ibnu Ayyash, siapa sih seorang ahli sunnah itu? Beliau mengatakan, "Allazi idza dzukiratil ahwa lam yata'assab li syai'in minha." Seorang sunni itu ialah seseorang yang apabila disebutkan kebid'ahan, hawa nafsu, dia tidak fanatik untuk membela salah satunya. Tidak fanatik untuk membela penyimpangan-penyimpangan. Tahu maknanya? Dari pernyataan Abu Bakar bin Ayyash yang dikeluarkan oleh Al-Ajuri dalam bukunya Asy-Syariah dan Al-Lalikai dalam bukunya Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah. Maknanya di antara ciri-ciri seseorang yang punya pemahaman menyimpang, cara mengetahui dia orang yang tidak beres, ialah ketika ada seorang dai salafi, seorang dai sunnah, ahlu sunnati wal jamaah, membantah kelompok menyimpang, paham-paham yang menyimpang, yang sesat, atau tokoh-tokoh yang menyimpang, dianya malah marah, ngamuk-ngamuk, muncul ta'assubnya, asobiyahnya, hamiyahnya, membela pemahaman tadi. Ini ciri orang gak beres. Mas, kita itu lagi membantah Syiah. Lah ada apa kok ente ngamuk-ngamuk itu? Syiah ya? Iya. Nah gitu ya. Lo yang dibantah lo Syiah, Rafidhah, orang sekte yang sangat menyimpang semacam itu. Lah kok dia marah-marah? Lah ada apa ente marah? Menunjukkan apa? Pada dia ada fikratul Syiah. Yang dibantah dari kalangan khawarij, irhabiyin, terorisme, kaum teroris. Dijabarkan dengan panjang lebar siapa mereka. Dia marah-marah. Lah apa ente marah-marah itu? Apa ustadznya bantah ente, nyebut nama ente, menghinakan ente, melecehkan ente marah-marah?
Lo yang disebut mereka, lo kok ente malah marah-marah. Tapi kan entenya ini punya pemahaman sama kayak mereka. Mudeng ya? Yang dibahas meruntuhkan syubhatul hizbiyin, meruntuhkan syubhatnya hizbiyin. Belum dibahas hizbiyin yang mana. Sudah pada gelisah kabeh. Wah, ini hati-hati. Hati-hati itu dengan daurahnya Afif itu. Dia punya pemahaman Haddadi. Loh. Ada apa kok marah-marah itu? Loh yang kita bahas penyimpangan-penyimpangan hizbiyin. Kita nggak nyebut siapa orangnya. Belum menyebut siapa sektenya. Kelompok mana. Baru menyebutkan poin-poin prinsipnya Ahlussunnah. Membantah dengan secara umum. Sudah pada gelisah kabeh. Tandanya apa? Memang pada dia punya fikratul hizbiyah. Paham ya? Nah, itu sering saya sampaikan ketika kita kemarin di Ciamis. Ketika kita membahas tentang masalah sururiyah. Barakallahu fikum. Saya kasih mukadimah panjang. Di antaranya masalah seperti ini. Sebelum membahas masalah sururiyah, saya mengatakan pada ikhwan. Saya menyampaikan ucapannya Abu Bakar bin Ayyash ini ya ikhwan. Coba lihat nanti. Sebentar lagi ada yang marah-marah. Antum tahu siapa mereka? Jawabannya? Ya, itulah orang-orang yang secara zahirnya menampilkan dirinya di atas sunnah. Padahal dia bukan seorang ahlu sunnah. Kalau dia seorang ahlu sunnah, dia tidak bakal marah ketika di counter, dibantah penyimpangan-penyimpangan bid'ah itu. Yang dibantah loh bid'ah. Sekte yang menyimpang, orang-orang yang gak beres. Hanya kamu bersyukur, alhamdulillah. Merupakan prinsip ahlu sunnah. Berupaya untuk menyelamatkan umat dari akidah-akidah yang menyimpang semacam itu. Yang marah, itu yang gak beres. Gitu ya. Itu dari pernyataan dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Wadah ya. Wadah insyaAllah ya. Nah, wahakala. Subhanallah, ini cara 3 poin ini. Ada lagi poin yang keempat. Tapi cukup 3 poin saja. Ini disampaikan pada suatu masa, suatu kondisi yang pas. Ini risalah munculnya timing yang tepat. Padahal yang nulis orang luar negeri. Barakallahu fikum. Saya lupa namanya yang nulis ini. Barakallahu fikum. Seolah-olah tahu kondisi dalam negeri. Barakallahu fikum. Yang tipe-tipe semacam ini, fanafitina azakumullah, sangat banyak di tengah-tengah masyarakat. Berusaha untuk menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya. Tetapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala membongkar mereka semua dengan penjelasan, melalui penjelasan salafun salih rahimahumullah ta'ala yang meletakkan prinsip-prinsip yang mulia ini. Ila antum pahami ini semua. Ini saya mukadimah, durung batas syubhat. Bila antum pahami ini semuanya, barakallahu fikum. Di antara syubhat yang dilontarkan oleh haula kepada du'atu ahli sunnah ialah ramyuhum ahli sunnati bil haddadiyah. Mereka menuduh ahlu sunnati wal jamaah dengan haddadiyah. Ahlu sunnati wal jamaah yang membicarakan, yang mentahdir umat dari penyimpangan-penyimpangan hizbiyin, terutama ketika membongkar pemahaman-pemahaman sururiyin. Wah, itu dengan serta-merta itu ba'dal muhadharah itu keluar semuanya, SMS-nya, marah-marah, ngamuk-ngamuk, langsung menuduhnya sebagai haddadi. Barakallahu fikum. Kok kebetulan di antaranya saya yang dituduh sebagai haddadi. Saya baca bingung saya. Haddadi dari mana ya? Perasaan
kita menjelaskan tentang masalah pemahaman menyimpang dari kalangan sururiyah, sekaligus juga menjelaskan tentang siapa Haddadiyah. Saya ngerasa sudah pernah menulis tentang sururiyah dan Haddadiyah dulu di majalah Salafi. Zaman Degolan dulu. Ketika membahas sikap tengahnya Ahlus Sunnah. Ditambahkan di akhir pembahasan perbedaan antara sururiyah dan Haddadiyah. Barakallahu fikum. Yang mana ya? Saya jadi bingung. Apa muncul fenomena baru, setiap orang yang membicarakan tentang paham sururiyah langsung dituduh sebagai Haddadi? Baru paham saya ketika beberapa waktu yang lalu saya menyempatkan ziarah ketika kita ke Jakarta, ke Cilengsi dengan Al-Ustaz Mubarak hafizahullah, ziarah ke Cirebon menjumpai Al-Ustaz Al-Fadil Muhammad Umar Saywet di kediamannya. Ya bincang-bincang di antaranya masalah ini. Masalah ini. Ternyata beliau juga mendapatkan SMS itu juga. Hebat anak gila. Disebarkan sampai ke guru-gurunya. Luar biasa kan ya. Barakallahu fikum. Wah subhanallah, beliau cerita kepada kita. Beliau balas itu SMS tadi. Loh kenapa kok dia dikatakan Haddadi? Saya ini kenapa kok dikatakan Haddadi? Kata beliau, saya tunggu. Sehari, 2 hari nggak ada jawaban. 1 pekan berikutnya baru ada jawaban. Terus sampaikan kepada kita. Karena dia mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah dengan 1 kesalahan. Oh itu Ustaz. Ada tambahannya Ustaz. Kesalahan dalam perkara prinsip. Nah itu, anak yakin begitu. Biasa mereka potong, akhirnya habis, jadinya jelek. Ustaz, antum tahu siapa saya? Antum tahu siapa saya? Tidak sebodoh itu saya mengatakan hal yang semacam itu. Barakallahu fikum. Dan saya tidak pernah 1 kali pun menyampaikan di majelis saya mengeluarkan seseorang dari Ahlus Sunnah dengan 1 kesalahan. Apa pernah? Yang saya sampaikan berulang-ulang kali dan beliau mengatakan masyhur dari ente itu. Itu kalamnya ulama dahulu Ustaz. Seseorang itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan 1 kesalahan prinsip. Dalam 1 masalah prinsip dari prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah, orang itu tidak harus orang itu dikatakan sebagai orang yang menyimpang, tidak harus menyimpang dalam semua prinsip. Walaupun 1 prinsip saja menyimpang, dia sudah dinyatakan keluar dari Ahlus Sunnah, Muslim yang menyimpang. Begitu apa begitu? Di sini saya menyampaikannya. Ya di meja ini, ya di masjid ini, tapi di pagi hari, nggak di malam hari. Saya masih ingat itu. Barakallahu fikum. Nama ya Pak. 1, menunjukkan dustanya mereka. 2, menunjukkan ya mereka itu yang punya pemahaman yang semisal. Kok gampang dia menuduh orang Haddadi dengan menyebut nama orang langsung. Saya langsung disebut namanya dan langsung divonis Haddadi. Hujahnya ternyata ngawur, badar, gadit, isyadah. Belum lama sebelum saya kesini ada yang SMS, ente yang hizbi, ente yang adalah wal bid'ah. Kok gampang? Buktinya mana? Lu selama ini saya tidak pernah menyebut nama-nama orang kecuali orang yang sudah sudah lama dikenal dengan penyimpangan-penyimpangannya, kan gitu. Yang saya bayangkan semacam Yusuf bin Isa, Ja'far bin Talib, dan semisalnya orang yang gitu. Kan gitu ya. Tidak pernah nyebut yang lain-lainnya. Mereka dengan mudahnya luar biasa nuduh orang langsung dengan namanya, langsung vonis hizbi Haddadi. Yang Haddadi siapa ya Pak? Allah a'lam. Untuk supaya antum faham masalah ini, anak khawatir masyhurnya kok dari saya gitu. Padahal bukan dari saya. Itu perkara yang sangat ma'ruf dari kalangan para ulama salafun salih. Barakallahu fiik. Seseorang itu dinyatakan keluar dari
Ahlus Sunnah dengan satu saja dari kesalahan prinsip. Paham ya? Aslun min usulis sunnah. Satu kesalahan prinsip dari prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip akidah. Disebutkan dari Al-Imam Ali ibnul Madini rahimahullah. Diriwayatkan Al-Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad Ahlus Sunnah ketika menjelaskan akidah beliau di juz yang pertama. Ini buku Hatam sama Jamarto ya. Makanya masih banyak maklumat yang lengket. Bongkar lagi, buku lama lagi. Ya fotokopian di Quran juga bukunya itu. Al-Imam Ali ibn al-Madini menyatakan as-sunnatul lazimah allati man taraka minha khoslatan lam yakulha au yu'min biha lam yakun min ahliha. Thumma dzakara jumlatan min usul sunnah. Sunnah yang lazimah, sunnah yang harus tetapi, yang barang siapa meninggalkan satu perangai saja dari sunnah-sunnah lazimah tadi, dia tidak berucap dengannya atau tidak beriman dengannya, dia bukan termasuk ahlinya, bukan termasuk ahli sunnah yang lazimah tadi. Dan membawakan beberapa prinsip ahli sunnah setelah itu. Wabah? Pak? Tambah lagi. Ditambahkan lagi barakallahu fikum pernyataan Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadits. Beliau mengatakan ashabul hadits kulluhum mujmi'un ala anna man syaa Allahu kan, ala anna ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha la yakun, wa ala annahu khaliqul khairi wasyarr, wa ala anna al-Qur'ana kalamullahi ghairu makhluq, وعلى أن الله تعالى يرى يوم القيامة وعلى تقديم الشيخين وعلى الإيمان بعذاب القبر لا يختلفون في هذه الأصول ومن فارقهم في شيء منها نبذوه وبغضوه وبدعوه وهجروه. واضح؟ Orang yang ngerti bahasa Arab semua teman saya bacakan langsung ngerti. Artinya, para ulama ahli hadits seluruhnya sepakat tentang poin-poin ini. Sepakat apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Mereka sepakat Allah yang menciptakan kebaikan dan kejelekan. Mereka sepakat Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Mereka sepakat Allah dilihat nanti di yaumul qiyamah. Mereka sepakat lebih mendahulukan syekhain Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Mereka sepakat beriman dengan azab kubur. Mereka tidak ikhtilaf, tidak berselisih pada prinsip-prinsip ini. Dan barang siapa yang menyelisihi mereka pada satu saja dari prinsip-prinsip tadi, maka mereka langsung tinggalkan dia, mereka langsung benci dia, mereka langsung hukumi dia sebagai mubtadi, dan mereka langsung hajar dia. Syai'in minha, sesuatu saja daripada. Oke? Mungkin antum kepingin pernyataan para ulama sekarang. Boleh. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah dalam sebuah kitab Al-Ajwibatul Mufidah, ketika beliau ditanya hal hadhil jama'at tadkhulu fil 72 firqatul al-halikah, apakah jamaat-jamaat ini masuk pada 72 firqah yang binasa dalam hadis? Beliau mengatakan, camkan baik-baik jawabannya beliau ini. Na'am, kullu man khalafa ahla sunnati wal jama'ah mimman yantasibu ila al-islam fi da'wah aw fil aqidah aw fi syai'in min usulil iman fa innahu yadkhulu fil ithnatayn wa sab'ina firqatan wa yashmuluhu al-wa'id
wa yakudu lahu min adh-dhamm wal 'uqubah biqadari mukhalafati. Ya, kata beliau. Setiap orang yang menyelisihi ahlu sunnati wal jamaah dari orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam, menyelisihi mereka pada perkara dakwah atau akidah atau sesuatu saja dari prinsip-prinsip iman, maka dia termasuk 72 sekte dan terkena ancaman neraka dalam hadis tadi. Dan dia mendapatkan celaan dan hukuman tergantung mukhalafahnya, tergantung perselisihan dia. Gampang ya, kawan? Jelas? Tambah lagi. Tambah lagi apa enggak? Hah? Ya, supaya antum ngerti ini bukan omongan saya gitu, perkara yang wow. Barakallahu fikum. Bukunya juga buku pusaka semua. Ditanya lagi beliau di halaman 125. Hal man khalafa al-firqata an-najiyah taifa al-mansurah fi mas'alati al-wala'i wal-bara' aw fi mas'alati as-sam'i wat-ta'ah li wulati al-umur birrihim wa fajirihim ma lam yu'mar bi ma'siyatin yakhruju minha ma'a muwafaqatihi lahum fi baqi masail aqidah. Apakah setiap orang yang menyelisihi al-firqatun najiyah taifah al-mansurah pada satu masalah al-wala' wal-bara' atau masalah mendengar dan mentaati penguasa yang baik yang fajir selama tidak membenarkan kemaksiatan, apakah setiap orang yang menyelisihi al-firqatun najiyah pada poin-poin tadi yakhruju minha, dia keluar dari firqatun najiyah tadi, walaupun menyepakati mereka al-firqatun najiyah pada masalah akidah yang lain. Paham tanyanya? Satu permasalahan menyelisih yang lain sama, apakah dikatakan keluar dari firqatun najiyah? Beliau mengatakan na'am, idza khalafahum fi syai'in wa wafaqahum fi syai'in fa innahu la yakunu minhum fima khalafahum fih wa minhum fima wafaqahum alaih. Ya, kalau dia menyelisihi firqatun najiyah pada suatu masalah dan mencocoki mereka pada masalah yang lain, maka dia bukan termasuk al-firqatun najiyah pada apa yang dia selisihi mereka padanya, dan termasuk mereka pada apa yang dia cocoki mereka padanya. Wadah. وعليه في ذلك خطر عظيم ويدخل في الوعيد كلهم في النار. Dan dia pada poin tadi di atas bahaya yang sangat besar, dan dia masuk pada ancaman semua di neraka. Waqad yadkhulun nar bisababi hadhil mukhalafah. Bahkan mungkin dia akan masuk ke neraka dengan sebab satu penyelisihan tadi. Wa in kanat mukhalafatan fi mas'alatin wahidatin fil aqidah. Walaupun menyelisihi dalam satu masalah dalam perkara akidah. Luar biasa gamblang, barakallahu fikum, penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Wahai ya ikhwan, bukan dari saya ayuhan nas. Itu adalah prinsipnya para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Maka dusta besar seseorang yang menuduh kita sebagai haddadi dengan ucapan tadi. Imma anta jahil, imma anta kadhib, wa imma anta sahibu hawa. Mungkin kamu orang yang bodoh, nggak ngerti masalah-masalah semacam ini, belajar yang rajin. Wa imma anta kadhib, dusta, memotong-motong ucapan seseorang. Wa imma anta sahibu hawa. Pilih salah satu. Ini perkara yang sangat wadih, barakallahu fikum. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam bukunya Syarhus Sunnah pada poin 158 menyatakan, la yahillu li rajulin muslimin ayyakula fulanun sahibu sunnatin hatta ya'lama annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunnah. La yuqalu lahu sahibu sunnah hatta tajtami'a fihi sunnatu kulluha. Ini prinsipnya harus sunnah. Tidak halal bagi seseorang muslim mengatakan, oh fulan
seorang ahlu sunnah, hingga dia tahu telah terkumpul pada orang tadi semua perangai-perangai sunnah. Tidak boleh dikatakan dia sebagai sahibus sunnah hingga terkumpul padanya semua sunnah-sunnah yang ada. Wah, itu prinsip. Satu saja Anda menyimpang dari prinsip-prinsip sunnah, Anda dinyatakan keluar dari ahlu sunnah sebagai muslim yang menyimpang. Wah, ini. Ayuhan nas. Ini bukan pemahaman Haddadiyah. Haddadiyah nggak menyinggung masalah yang semacam ini. Itu masalah guna saleh. Barakallahu fikum. Dari sini muncul lagi syubhat yang berikutnya. Muncul lagi syubhat yang berikutnya. Membela seseorang yang menyimpang tadi 1, 2, 3 kesalahan dengan alasan mereka mendakwakan tauhid. Mereka itu mendakwakan tauhid, dakwah mereka dakwah tauhid. Di mana-mana kajian tauhid, muhadharah mereka muhadharah tauhid, darus mereka darus tauhid, radio mereka menyiarkan tauhid. Kok kenapa kamu katakan mereka sebagai hizbiyin, sururiyin? Mereka mendakwakan tauhid. Terus disuarakan omongan-omongan semacam ini. Ya hadza, kalau kamu memahami keterangan para ulama tadi, tidak bakal kamu bisa ngomong seperti itu. Semata-mata dia mendakwakan tauhid, belum cukup bagi dia untuk dikatakan sebagai sahibus sunnah. Sampai terkumpul pada dia semua khisalus sunnah, semua perangai-perangai sunnah. Apalagi diketahui pada dia 1, 2, 3 penyimpangan-penyimpangan yang ada, sudah cukup bagi dia untuk dikeluarkan dari ahlus sunnah dengan penyimpangan-penyimpangan tadi dalam perkara prinsip, walaupun mendakwahkan tauhid. Ada awalan. Kemudian yang kedua ya ikhwan. Terlalu banyak orang-orang yang menyimpang di kalangan mereka hizbiyin, sudah dinyatakan menyimpang oleh para ulama kita, dan dia mengajarkan tauhid. Syekh Rabi Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, pada jalsah Ramadan, para asatidzah di rumahnya beliau, ketika ada salah seorang di antara mereka yang menyuarakan suara-suara semacam ini, beliau mengatakan, ya akhi hadza Safar al-Hawali dedengkat sururi yang divonis oleh para ulama sebagai munharif, orang yang menyimpang. Hadza Safar al-Hawali mengajarkan kitab akidah Thahawiyah. Kurang apa jenengan? Kelas inilah kitab tauhid. Ini kitab Thahawiyah, syarah akidah Thahawiyah. Terus dikatakan sunni gitu? Enggak. Para ulama tetap menyatakan dia orang yang menyimpang dan segala macamnya, walaupun dia mengajarkan syarah akidah Thahawiyah. Barakallahu fikum. Tapi sebanyak contoh yang lain. Kamu hadza barakallahu fikum. Jangan tersilaukan dengan dakwah mereka yang sebagiannya di atas sunnah. Jangan tersilaukan kondisi mereka yang ibadah. Jangan tersilaukan dengan keadaan mereka yang punya akhlak. Tadi kalau pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan yang semacam ini, barakallahu fiikum, baik, itu sudah cukup membuat mereka hizbiyin, dikeluarkan dari dairatus sunnah. Walaupun menyampaikan tauhid, walaupun menyampaikan sunnah, walaupun taat ibadah, walaupun akhlaknya masya Allah menyimpang-menyimpang. Masih ingat tadi pernyataan Al-Thawri rahimahullah ketika masuk pada hari Jumat ke masjid, mendapati Al-Hasan bin Saleh bin Hayy sedang sholat. Apa kata beliau? Na'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Dikarenakan orang ini punya pemahaman khawarij. Apa beliau mengatakan? Ya akhi, dia sholat, sedang sholat, khusyuk sholatnya, masa kamu katakan dia khawarij? Kayak gitu. La, beliau mengatakan na'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Wahada khawarij. Disampaikan oleh Rasulullah SAW, sholatnya mereka mengalahkan sholatnya para sahabat, puasanya mereka mengalahkan puasanya para sahabat. Tapi apa kata Rasul? Yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Karena mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panah dari buruannya. Jangan tertipu ya
Ahlussunnah dengan penampilan-penampilan semacam itu. Di dalam kitab Lamuduril Manthur, seingat saya juga ada bab yang semacam itu. Tak bacakan sedikit. Saya juga bawa buku ini dikarenakan juga buku pusaka ya ikhwan. Barakallahu fikum. Buku pusaka ya ikhwan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah berkata terkait dengan Al-Harith Al-Muhasibi, beliau mengatakan la yaghurraka khushu'uhu wa linuh wa la taghtar bitankisi ra'sih fa innahu rajulun su' la tukallimhu la karamata lah kullu man haddatha bi ahadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana mubtadi'an tajlisu ilaihi la wala karama wala nu'ma'ain. Kamu jangan tertipu dengan kekhusyuannya al-muhasibi ini atau kelembutan dia. Jangan tertipu dengan kepalanya yang menunduk, orang yang khusyuk. Dia itu orang yang orang yang jahat, orang yang jelek. Kamu jangan bicara sama dia. La karamata lahu. Tidak ada kemuliaan bagi dia. Apakah setiap orang yang menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW, tapi dia seorang mubtadi, kamu duduk kepada dia? Ya, tidak boleh. Wala karamah. Tidak ada kemuliaan. Wala nu'ma'in. Ada sikap tegas seorang imam dari Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Ada yang kurang jelas dengan ucapan Muhammad ini, Pak? Gamblang. Al-Imam Al-Mubajjal, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Apa kemudian ketika ada orang yang menyampaikan kitab tauhid, wah dia menyampaikan kitab tauhid sunni ya akhi, padahal dia punya pemahaman teroris. Grupnya Imam Samudra CS mengajarkan kitab tauhid usul salasa. Dia kadang ngajarkan usul salasa. Yuk, tarik sama dia usul salasa. Kira-kira kamu menulis apa di buku kamu? Saya mulai belajar buku ini dari Fulan bin Fulan Al-Kharijir. Allah musta'an. Apa demikian ya ikhwan? La wala karamah wala nu'ma'ain. Ifhamu hadza barakallahu fikum. Ini semua perkara yang sangat ma'rufah, perkara yang sangat maklum di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Jam 8.10 ya. Sampai jam berapa kira-kira ya? Sampai jam berapa ya, Pak? Lanjut. Lanjut. Ada lagi syubhat yang lain. Ketika pada beberapa bulan terakhir ini du'at Ahlussunnah wal Jamaah mengadakan daurah di mana-mana, ruqyah manhaj. Tema-tema yang berbau manhaj, apalagi yang judulnya langsung kupas tuntas paham sururiyah dan apa ya kemarin? Ayo. Keluar suara-suara sumbang. Mereka itu bisanya cuma bicara masalah fitnah. Bantah-bantah. Enggak kayak Ustaz Fulan, bro. Fiqih, muamalah, dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah. Ketika saya lagi baca-baca Majmu' Rasail, Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Fadilatul Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, di halaman yang di juz yang ke-14, jilid yang ke-14 yang merupakan fatwa-fatwa beliau. Lagi baca-baca kok ketemu plak. Loh kok mirip ya dengan syubhatnya haula ini. Ya saya bacakan aja sama antum. Tapi
Saya ambil yang penting dikarenakan panjang, belum menceritakan. Oh, panjang banget ya. Pertanyaan disampaikan kepada beliau. Hal yanqimu atau yunqamu ala salafiyin ishtighaluhum birrudud bida'wa annahum la yahtamuna bil ilm. Apakah dicela salafiyin, apakah dicela atas salafiyin yang sibuk membantah ahlul bid'ah dengan tuduhan mereka tidak perhatian dengan ilmu? Bantah lagi, bantah lagi, bantah lagi. Ini lagi. Mana mereka gak ihtimam dengan ilmu? Hei, fulan, fiqh muamalah dan segala macam. Sama kan? Mirip. Asy-Syaikh Rafi' menyatakan, al-jahil kaifa yaruddu ala ahli al-batil. Orang jahil bagaimana bisa membantah ahlul batil? La yaruddu alaihim wa yadhhabu abatilahum illa bil ilm. Tidak mungkin dia membantah ahlul batil dan membongkar batil mereka melainkan dengan ilmu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, wa qala salaf, qala Malik, qala Al-Auza'i, qala fulan. Nyata begitu. Dengan ilmu, dengan qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, qala salaf, berkata Imam Malik, berkata Al-Auza'i, berkata fulan. Dari al-aqwal yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Dia mengatakan waraddu ala ahli al-bid'ah jihad afdalu min ad-darbi bis-suyuf. Membantah ahli bid'ah itu jihad lebih afdal daripada memukul dengan pedang. Li'annahu law sakata an-nasu 'an ar-raddi ala ahli al-ahwa la dha'a ad-din. Kalau seandainya semua orang diam, tidak membantah ahlul ahwa, maka agama ini akan hilang. Ila akhir kalamihi rahimahullah ta'ala. Panjang lebar beliau mengatakan demikian ya ikhwan. Beliau membela salafiyin dalam masalah ini. Loh kok bisa? Masa orang jahil kok membantah ahlul batil? Tidak mungkin ya. Orang itu bisa membantah ahlul batil karena punya ilmu. Berarti mereka itu sibuk dengan ilmu. Di sini banyak pertanyaan yang serupa ya karena fitina azakumullah dari beliau. Barakallahu fikum. Muhimun jiddan, antum bisa baca di jilid yang ke-14 halaman 264 sampai selesai. Barakallahu fikum. Panjang beliau. Nah, Mehan, terlalu panjang ini pembahasan dari beliau. Antum bisa lihat ya, saya ya. Rata-rata pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada beliau dalam jilid ini, rata-rata pertanyaan yang juga biasa muncul di kalangan Ahlussunnah Salafiyin di negeri kita ini. Di Majmu' Kutub wa Rasail wa Fatawa Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi bin Umar al-Madkhali rahimahullah di jilid yang ke-14. Dan masih banyak lagi yang lainnya ya Pak. InsyaAllah. Cukup kira-kira? Ya, sebagian kecil syubhat yang ada. Oh iya. Apa ya Pak? Bagian orang di zaman sekarang ini fanafitina azakumullah paling jengkel dengan kata-kata manhaj. Paling anti dengan bahasa manhaj. Manhaj lagi. Ada tema daurah dengan judul kokoh di atas manhaj. Kenapa kok dikatakan di atas manhaj? Kenapa nggak dikatakan kokoh di atas tauhid? Masya Allah. Apa dia nggak paham? Manhaj itu meliputi pembahasan tauhid. Manhaj itu metodologi dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Manhaj dalam tauhid, manhaj dalam aqidah, manhaj dalam ibadah, manhaj dalam sunnah, manhaj dalam dakwah. Semuanya butuh manhaj. Barakallahu fikum. Ketika pembahasan terkait dengan manhajiyah, terkait dengan pemahaman yang menyimpang, apalagi ketika dibahas panjang lebar terkait dengan Yahudurat al-Kuwaitiyah, asal hizbiyah, tidak bakal ditanya di alam kubur. Masya Allah. Ada sebuah pertanyaan ditujukan kepada Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab Al-Ajwibatul Mufidah di halaman yang ke-77-78. Pertanyaannya, hal yatawaqqafu ala sihhatil manhaj jannatun aw nar? Apakah berhenti pada keabsahan manhaj surga dan neraka? Yani apakah surga dan neraka itu ditentukan dengan keabsahan manhaj? Jawabannya, na'am. Al-manhaju idza kana sahihan sara sahibuhu min ahli jannah. Iya, manhaj itu kalau sahih, maka orangnya termasuk ahlul jannah. Fa idza kana ala manhaj Rasul wa manhaj salafis salih yasiru min ahli jannati bi idznillah. Kalau dia di atas manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, manhaj salafun salih, maka dia termasuk ahlul jannah insyaallah. Wa idza sara ala manhaj dhullal fa huwa mutawa'atun binnar. Tapi kalau dia di atas manhajnya orang-orang yang sesat, maka dia diancam dengan neraka. Fasihhatul manhaji min adamiha yatarattabu 'alaiha jannatun aw nar. Keabsahan manhaj dan tidak sahnya manhaj itu bergantung padanya masalah surga dan neraka. Yang sahih manhajnya surga tempatnya, yang menyimpang manhajnya diancam dengan neraka. Ya bakal ditakoni, ditanya di alam kubur itu. Barakallahu fikum. Terkait dengan man rabbuk, madinuk, wa man nabiyuk. Pertanyaan madinuk itu bisa kamu jawab kalau kamu paham manhaj di antaranya. Barakallahu fiik. Jangan meremehkan masalah manhaj. Al-Bahim. Jadi antum baca ini kitab Al-Ajwibatul Mufidah, hatamkan. Baca Lamuduril Matur, hatamno. Dua buku ini aja ya kan. Antum akan tergambar ke bagaimana manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam poin-poin tadi. Kita tambahi lagi dengan bukunya Syekh Khalid Ijma'ul Ulama Alal Hajr wa Tahdzir min Ahlil Ahwa. Saya belum membacakan bukunya Syekh Muhammad Basimul. Di sini belum mempunyai judul kitab Ibaratun Muhimah. Ibarat-ibarat yang mengesankan. Ketika saya buka, ternyata isinya itu adalah syubhat yang ada di medan dakwah yang beliau bantah. Dan bantahannya ilmiah. Di antaranya, ya, mau dibacakan tak? Panjang lagi di urusan saya. Gitu. Di antaranya ucapan mereka, "Hada syekh laisa min kibarul ulama." Syekh ini bukan termasuk kibarul ulama. Masya Allah, ketika anak baca ini, ya Allah, ini syubhat sudah ada di zaman tahun 90-an. Zaman ribut-ributnya masalah sururiyah. Ketika dibacakan kalamnya Syekh Rafi bin Hadi, kalamnya Syekh Muqbil bin Hadi, mereka semua komentar, itu kan syighurul ulama. Masih ingat tak orang lama ini? Itu syighurul ulama itu. Masya Allah. Hada syekh laisa min kibarul ulama, laisa min ulama il-kibar. Katanya Syekh Muhammad Bazmul. Panjang ya kan bantahannya ya kan. Allahul musta'an. Beliau mengatakan kalimat ini diulang-ulang oleh sebagian orang ketika hendak menolak ucapan yang disampaikan sebagian masyayikh.
atau ketika hendak memalingkan orang lain untuk mendengarkan ceramahnya syekh ini atau mengambil ilmu daripadanya. Terlebih lagi dalam bab ingkarul mungkar atau mentahdir umat dari bid'ah atau mentanbih mengingatkan sebuah kesalahan. Bukan kibarul ulama, siapa dia itu? Belum mengatakan wa hadza minal batil alladhi huwa min nafathati syaitan liyusrifa 'anis sam' lil haqqi aw qabulih. Ini perkara yang batil, termasuk hembusan setan untuk memalingkan orang lain mendengarkan kebenaran atau menerima kebenaran. Wa hiya kalimatun mardudatun min wujuh. Ini kalimat yang tertantang dari beberapa sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 poin. Masya Allah. Dihabiskan sama beliau. Panjang ya Pak. Intinya kalimat yang batil. Antum melihat dalam kitab Ibaratul Muhimah di halaman yang ke-56. Nah, memang ini juga buku bagus. Baca ya. Dan saya nasihatkan untuk membaca jilid yang ke-14 dari Majmu' Fatawanya Syekh Rafi bin Hadi. Masalah al-wala' wal bara', masalah hajar, masalah tahdzir, semua masail ada di sini. Pertanyaannya kontemporer, kekinian. Bacaan biar ngerti bagaimana manhajnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Baik, Ikhwan, sebelum jawab pertanyaan, ada sesuatu yang perlu saya ralat. Ini termasuk amanah ilmiah dan termasuk upaya untuk mencabut perkara-perkara yang kurang tepat. Yang saya sampaikan juga di meja ini di kajian Solo kemarin Januari, yaitu ketika pertanyaan seputar Al-Ustaz Ja'far Murtalib. Nah, itu kan ingat ketika itu saya nadanya tinggi sampai di akhirnya kebablasan. Saya bilang, sini belajar di sini, gitu ya, ingat? Belajar di sini. Semua yang kamu ajarkan sama saya masih ada, bukunya lengkap. Nih, buku ini, ingin tahu, sini, tak ajarin. Itu kebablasan ya. Saya katakan itu ucapan yang mubalaghah, yang melampaui batas, yang tidak sepantasnya untuk disampaikan. Setelah selesai dari sini, pulang ke rumah, terngiang-ngiang itu kata-kata itu. Kok ada yang tidak beres ya? Di kepala sini ada apa ya? Rupanya kalimat itu yang sangat mengganggu saya. Ini kayaknya nggak beres ini. Ini kayaknya nggak beres ini. Saya sudah merasa itu. Tidak ada orang yang menegur saya. Antum juga nggak ada yang menegur saya. Ada yang masuk SMS, seret. Apakah kalau Syekh Fulan taubat harus belajar dulu sama antum Ustaz? Aduh mati ya. Kenek kalau bilang, aduh bener. Ini satu poin yang dicari-cari sama mereka untuk menghantam. Allahumma sa'an. Jelas tidak. Bukan termasuk syarat taubatnya Ja'far Murtalib harus belajar sama saya. Bukan pula siapapun yang menyimpang harus belajar sama saya. Bukan. Itu tidak benar. Apa yang saya sampaikan kemarin terlalu berlebihan dan saya mencabut itu semua. Dan jangan didengarkan dan dihapus dari rekaman kalau bisa. Cuman stressing saya kemarin ialah orang yang bertaubat itu adalah seorang yang betul-betul memenuhi kriterianya. Dan siap untuk di bawah. Yang dulunya dia di atas, siap di bawah. Dulunya dia sebagai pemimpin, tokoh, siap di belakang jadi buntut. Nah gitu ya. La antakuna dzanaban ala sunnah khairun min antakuna ra'san ala al-bid'ah. Engkau menjadi ekor dalam perkara sunnah itu lebih baik daripada engkau sebagai kepala dalam perkara sunnah. Ketika ziarah kemarin di rumahnya Al-Ustaz Muhammad Al-Sawid hafizahullah, saya sampaikan dulu itu. Apa Ustaz, saya minta pertimbangan antum. Apa? Terkait dengan Syekhuna Ja'far. Ada apa? Saya bicara tentang beliau. Boleh Ustaz? Ya tidak apa-apa, orangnya kayak gitu. Bicara. Anak pikir tidak boleh Ustaz. Kenapa tidak boleh? Bicara. Wah, dapat dispensasi.
dapat hadiah dari beliau. Iya, saya sudah bicara. Saya merasa dia nggak beres. Saya pernah bilang gini. Nah itu jangan. Bagus. Itu melampaui batas. Terus gimana Ustaz? Cabut. Cabut. Di tempat yang sama, cabut. Insya Allah Ustaz. Nah, itu terus ingat-ingat. Alhamdulillah sekarang ingat. Saya cabut. Yang saya cabut bukan penjelasan terkait dengan kejujuran taubatnya beliau. Yang saya cabut ucapan-ucapan yang melampaui batas. Kata-kata sini, segala macamnya, belajar. Itu tidak tepat. Apalagi beliau adalah seseorang yang dulu sebagai guru kita. Nah gitu ya. Guru kita yang menyimpang. Barakallahu fikum. Al-haq itu lebih besar daripada Ja'far Murtalib. Barakallahu fikum. Cari Nabi. Hakata. Alhamdulillah. Ahlussunnati wal jamaah mudah untuk mengatakan talak. Rujuk. Astagfirullahaladzim atas ucapan semacam itu selesai. Dan tidak merubah pendirian kita terkait dengan Ja'far Umar Talib. Dan tetap kita menyatakan taubatnya belum jujur. Belum taubatan nasuha. Apalagi kita dikejutkan dengan berita masuk ke SMS di HP saya banyak sekali. Yang satu mempersaksikan dengan mata kepala sendiri. Yang satu mengatakan saat sudah ada fotonya. Masya Allah. Apa gerangan? Ternyata pada muhadharah di Masjid UGM Yogyakarta. Muhadharahnya Syekh Abdul Razak wafaqahullah. Semoga Allah membimbing beliau berperkara yang terbaik ya ikhwan barakallahu. Baik, ternyata duduk di situ ada Abu Nida, ada Khalid Samhudi, ada Umar Budiargo, ada Ja'far Umar Talib. Siapa lagi yang kurang? Muhammad Wujud. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang namanya taubatun shadiqah. Kalla wallah. Orang-orang yang dulu dia sendiri yang bertarung dengan mereka dalam kancah dakwah. Dan dia dulu di belakang dia ada para masyayikh, para ulama. Dia sampaikan keterangan-keterangan para ulama dari bukunya Syekh Rabi bin Hadi dan juga yang lain-lainnya. Para ulama memuji beliau ketika itu. Masya Allah. Sekarang subhanallah duduk manis bersama. Barakallahu fikum. Semua akan nampak kelihatan barakallahu fik dari ulfahnya. Man khafiyat alaina bid'atuhu la tafa alaina ulfatuh. Kalau hadza sudah azharu alaina bid'atahu wa azharu alaina ulfatahu. Sudah menampilkan bid'ahnya dan sudah menampilkan ulfahnya. Dan Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah sesungguhnya sudah mengirimkan surat pentabdian beliau terhadap Ja'far Umar Talib. Sudah divonis mubtadi' oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Itu risalah dititipkan kepada salah seorang ustaz di Jakarta. Tapi Allah kenapa sampai sekarang disebarkan. Barakallahu fikum. Itu diketahui ketika Syekh Ubaid sendiri yang menyampaikan kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abdu hafizahullah ta'ala. Wow. Yang kita minta kejujuran taubat. Nah, sebagian mereka mengatakan antum membicarakan tentang Ja'far Umar Talib dengan tanpa tabayun. Itu akhlaknya seorang hizbi. Tabayun ya akhi. Tabayun. Mau ditabayun dari sebelah mana? Loh, masalah dia itu sudah bertahun-tahun lamanya. Para asatidzah al-fudala al-kiram sudah menasihati dia dari mulai awal sampai akhir, dari A sampai Z, dari halus sampai kasar. Terutama Al-Ustaz Muhammad Umar Sayyid yang paling terakhir meninggalkan dia. Sudah ngomong sama kita dari mulai halus sampai tuding-tudingan, sampai ente-ente. Sudah semuanya. Tabayun ya akhi. Kapan dia lahir? La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Upaya untuk memutarbalikan fakta. Ini kira kita orang tidak ngerti sejarah. Ini kita orang-orang baru kemarin mengetahui masalahnya dia.
La haula wala quwata illa billah. Wah, masalah dia sudah sampai kepada para masyayikh. Wah, Syekh Rabi bin Hadi sendiri sudah mengatakan, sudah saya aistu. Sudah putus asa dari tobat itu. Tabayun ya akhi. La haula wala quwata illa billah. Anda melihat dalam bukunya Syekh Rabi ini, jilid yang ke-14, beliau membahas tentang masa tasawuf dan tabayun. Itu merupakan senjata ahlul bid'ah untuk menolak penjelasan ahlu sunnah terkait dengan orang-orang yang menyimpang. Dialihkan dengan tabayun. Ya. Yang kemakan siapa? Orang-orang yang baru kemarin. Ya itu. Gak pakai tabayun, langsung aja. Yang sudah berkarya sudah sudah tersebar di sana, di mana-mana. Wah, masa sudah bicara. Mau tabayun apa lagi? Itu untuk orang yang baru pertama kali. Ada gejala penyimpangan. Pelan-pelan ditabayuni, diproses sampai tobat atau semakin parah. Rajul sudah dikatakan mubtadi, sudah dikatakan munharif, kok ditabayuni. Jadi mau tabayun tentang kekhawarijannya Imam Samudra. Allahul musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ala kulli hal. Naam. Setengah 9 ya kawan. Saya bisa bicara panjang begini ya, karena tadi saya Muhammad bisikan saya. Awalnya bimbang, ngomong bimbang. Dia mengatakan, akan beliau menyampaikan kepada saya sesuatu yang sangat aib untuk sampaikan. Aib. Dia ngomong, ini, aib. Ini, aib. Ngomong tapi terus aib, ngomong aib. La haula wala quwwata illa billah. Apa telah disebutkan cukup dengan apa yang telah diutarakan oleh para masyayikh yang diminta kejujuran taubat dan nasuha. Pertanyaannya langsung, biar kami tidak terjerumus kepada dai sufi gaib. Siapa mereka itu? Banyak. Ciri-cirinya 3 poin yang saya bacakan tadi. Cukup kan? Iya. Ada beberapa nama yang mungkin akan disebutkan. Ada belum waktunya disebutkan. Cukuplah dengan sifat, dengan isyarat. Al-labib yafham bil isyarat. Orang yang cerdas itu memahami dengan isyarat tadi. Enggak cuma sekedar isyarat, sudah disebutkan caranya 1, 2, 3. Suka paham. Cuman ya jangan, tidak perlu menyebut nama. Itu juga ditanyakan kepada Syekh Rabi bin Hadi terkait dengan masalah ini. Terkait dengan adanya sebagian masyayikh yang menyebutkan nama, dengan menyebutkan nama, beliau mengatakan itu tergantung kemaslahatan masing-masing. Ada sebagian masyayikh yang memandang maslahatnya dengan tanpa menyebut nama, cukup menyampaikan membaca bid'ah yang ada, fadil yang ada cukup. Sebagian lagi memandang sudah ada maslahatnya, sampaikan namanya, nama orangnya. Dan hukum asal uslub dalam ingkarul munkar itu uslub al-am, umumnya ilmiah saja. Itu dikasih ilmunya, ini kaidahnya. Mereka mendengarkan ceramah kita itu marah-marah. Antum bicara secara global membingungkan. Ya bingung itu orang jahil. Kalau antumnya orang yang ngerti ilmu, justru antum itu masya Allah dikasih ilmu gitu loh. Enggak dikasih sesuatu yang semata-mata vonis, langsung. Kaidah yang antum terapkan dalam semua keadaan dan semua kasus yang serupa gitu. Dikasih ilmunya. Untuk hukum ta'yin, hukum vonis itu lain pembahasan.
Barakallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak banget ya. Sururiyun menyatakan bahwa mereka adalah sunnah dengan hujjah Syekh Abdul Razak Al-Badr. Setiap tahun rutin mengisi muhadarah mereka. Apakah Syekh tidak tahu atau telah diberitahu tapi tetap bersama mereka, atau ulama tidak ada yang memberitahu beliau sama sekali? Baik, jawabannya 2 poin. 1, yang menjadi ibrah itu ialah kondisi kamu, bukan kondisi gurumu. Al-ibratu bistiqamatika anta. Yang dianggap itu keistiqomahan kamu. Kamu tuh orang istiqomah ataukah tidak? Saya paham ya? Terlalu banyak orang yang guru-gurunya Masya Allah, masyayikh, ahlussunnah, kibar ulama, bahkan termasuk a'immah, muridnya menyimpang. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, siapa beliau? Imam besar dari kalangan tabi'in. Punya murid namanya Wasil bin Atta Al-Maghazili, pencetus paham Mu'tazilah. Apa kemudian berhujjah? Oh, dia seorang sunni dikarenakan gurunya Al-Hasan Al-Basri. Itu cuma sururi tok yang ngomong kayak gitu, menunjukkan penyimpangan ente sebagai seorang sururi. Gitu loh. Lah kok bangga menyebutkan masyayiknya? Saya punya Syekh Rabi, saya punya Syekh Saleh Fauzan, saya punya Syekh Ahmad Najmi, saya punya Syekh Ubaid Al-Jaziri, saya punya Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali, saya punya Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Guru saya banyak, masyayikh kibar. Lah intinya menyimpang. Lah kok bangga? Mestinya kan kamu mengikuti guru kamu tadi yang di atas sunnah, yang berpegang teguh di atas sunnah. Ikuti mereka. Paham ya? Yang itu kamunya, bukan merekanya. Yang kedua, terkait dengan beliau hafizahullah ta'ala wa faqahu, disampaikan langsung di depan Syekh Rabi bin Hadi. Disampaikan di antara yang memberikan muhadarah di radio Rojak, beliau mengatakan makhdu insahu, tertipu nasihat beliau. Barakallahu fikum. Sudah ya, ikhwan. Nah, dan bisnis yang saya sebutkan sebelum-sebelumnya, walaupun ada sebagian pihak yang marah-marah, terserah dia. Yang namanya ulfa ya, kita mengkhawatirkan sesuatu pada beliau kalau beliau datang ke Indonesia dan datang atau singgah di tempat-tempat mereka. Itu menunjukkan ada fihi syai' pada sesuatunya ya. Semoga diberi hidayah dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu jawaban saya. Kalau ditanyakan kepada ustaz yang lainnya, mungkin dikasih jawabannya lebih menyenangkan. Tapi jangan saya lah. Ustaz, berkenaan dengan adab berpakaian, bagaimana hukum menggunakan pakaian Maroko ketika sholat dan bepergian, mengingat Maroko merupakan baju tidur? Masya Allah. Al-jawab disebutkan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah membersihkan bekas mani yang ada di bajunya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau sholat menggunakan baju tadi dan bekas suciannya masih ada di bajunya. Riwayat ini diambil faedah oleh para ulama bahwasanya pakaian sholatnya Rasul juga pakaian tidurnya Rasul. Itu menunjukkan zuhudnya beliau dan menunjukkan kebolehannya selama suci dari najis. Atau apa? Sehingga jawabannya gimana ya Pak?
Jawabannya boleh. Tetapi lebih afdolnya kalau antum menggunakan pakaian serapi mungkin, sebersih mungkin untuk salat. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Boleh, boleh. Tapi yang lebih afdol ketika menggunakan pakaian-pakaian yang lebih rapi untuk salat. Barakallahu fikum. Apalagi di beberapa tempat, di beberapa negara itu pakaian bukan untuk tidur, umum. Lebih tidak masalah lagi. Masya Allah. Ini biaya ini dijawab kafe lagi. Iya, ini biaya. Iya, iya. La haula wala quwwata illa billah. Setelah saya mendengarkan paparan Ustadz dari karangannya tadi dan sekarang saya tergugah untuk memondokkan anak. Tolong Ustadz kasih tahu pondok-pondok Ahlus Sunnah di sekitar Solo. Lagi apa ini? Allah Ustadz. Ya itu lagi di pondoknya Ahlus Sunnah. Pak Takon. Allah Ustadz. Allah Al-Musta'an. Allah Musta'an. Bahwasanya orang yang berbuat syirik akan kekal dalam neraka. Apakah ahlul bidah juga kekal dalam neraka? Masya Allah. Terlalu global ya kawan pertanyaan antum ini. Terkait dengan orang yang berbuat syirik tergantung. Apakah dia musyrik ataukah pelaku syirik? Kalau dia seorang yang musyrik dan dia di atas kemusyrikannya mati, di atas kemusyrikannya maka dia mati kafir, neraka tempatnya. Tapi kalau pelaku syirik lain. Pelaku syirik itu berbeda. Bisa jadi seorang itu muslim namun terjatuh pada kesyirikan. Syiriknya ada syirik akbar, ada syirik as-sughar. Itu semuanya ada perincian barakallahu fikum. Juga terkait dengan ahli bid'ah. Apakah di neraka, kekal dalam neraka? Tergantung bid'ahnya. Bid'ah itu ada mukaffirah, ada mufassiqah. Kalau bid'ahnya membuat dia kafir dan dia divonis sebagai orang yang kafir dengan sebab bid'ahnya, maka dia dalam neraka kalau belum taubat. Kalau bid'ahnya mufassiqah masih membuat dia fasik, maka tahtal masyiah. Tergantung kehendak Allah. Bila Allah menghendaki dimaafkan, kalau tidak maka dimasukkan dalam neraka dan nanti dientaskan dan dimasukkan dalam surga. Ini pasti yang tanya anak kecil nih. Tulisannya kayak gini sih. Apakah Ustaz Jeffrey Bukhari, Yusuf Mansur, Maulana, Ahlul Bid'ah atau Salafin? Ya jelas sih. Itu para artis masuk dalam dakwah taimen. Masya Allah. Mana yang lebih utama, daurah seperti ini atau taklim setiap hari? Dimana kalau daurah seperti ini yang datang banyak sekali. Tapi kalau pas taklim harian dihitung dengan jari. Wah, ya tak cocok ya.
semuanya taklim tiap hari, durus yaumian dengan tahapan-tahapan yang bagus untuk mengokohkan ilmu. Penting, jangan diabaikan ya kawan. Dan sesekali diadakan taklim semacam ini. Nah, dan kebetulan di bulan-bulan ini memang temanya tema-tema manhaj. Sebab banyak orang dan banyak pemahaman yang perlu diruqyah. Barakallahu fiik. Paham ya? Jangan lupakan taklim harian, itu penting itu taklim yang yaumian itu yang justru bagus untuk mengokohkan ilmunya. Kaji yang kena gitu, supaya jangan jibing terus sejak dulu. Sejak tahun 90 sampai 2013 ngono ae. Jangan harus peningkatan ilmu. Barakallahu fikum. Ya. Naam. La haula. Cukup ya? Hah? Cukup ya? Cukup ya, ikhwan. Jangan malam-malam ini. Nanti bisa bahaya. Saya kira cukup sekian. Walaupun tidak semua syubhat tersampaikan, paling tidak beberapa syubhat yang penting digabungkan dengan beberapa syubhat yang sudah kita jawab dalam beberapa pertanyaan di daurah-daurah. Mudah-mudahan antum semakin dewasa, semakin berpikir ilmiah dan mengedepankan ilmiah daripada asofiyah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.